Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Tepuk semangat. Bisa menyanyi Garuda Pancasila? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku dapat dukungmu. Marilah proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kaya terima putusan kuasa. Bidani bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Maju, ayo maju, maju. Siapa tak haus pelajaran baru ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas? Kesepakatan yang dibuat oleh kalian, murid dan guru, yang nantinya akan sebagai acuan dan tujuan kelas yang lebih apa? Lebih nyaman, lebih indah, lebih hidup. Pak Guru nanti akan membagikan kertas. Silahkan ditulis untuk kesepakatan kalian. Ya, ada yang bentuknya apa? Awan. Berarti. Kemudian ada lagi bintang. Ada lagi persegi. Ya. Ada lagi? Oh. Ya. Silakan apa yang ingin kamu sepakati. 1 anak boleh lebih 2 kesepakatan kelas. Berapa menit? Berapa sayang? Berapa menit? Silakan, tadi sudah. Satu anak. 1. Silakan ditulis tentang kesepakatan kelas. Ada lagi yang masih. Siapa yang mau? Belum. Silakan ditulis kesepakatannya.
Kasih nama atau tidak? Kasih. Kalau sudah, silakan setiap baris dulu ya, untuk menempelkan keyakinan kamu nanti ditempelkan di kertas yang sudah ada di papan tulis. Nanti perwakilan satu baris satu anak. Paham? Paham. Ayo dari sebelah timur dulu. Menempelkan yang sudah kamu tulis. Dipakai ini dulu. Terus sana. Ya, terus terus berikutnya Azam. Boleh dilanjutkan dari sini, Kak? Ini. Awas. Halaman tangan. Ya, langsung bukannya. Langsung ditempel ke. Nah, boleh bebas. Oke. Sekarang boleh perwakilan dari sebelah timur membaca. Masa yang dengan suratnya. Panteras. Berikutnya baca. Dari kesepakatan yang kamu tulis, urung ketok blas. Ya, dari kesepakatan yang kamu tulis berarti kamu mempunyai kesepakatan yang pertama ada
Belajar dengan giat. Kemudian kelas bersih. Bagaimana cara mengungkapkan kelas yang bersih? Setiap piket harus membersihkan kelas. Yang kedua, yang ketiga. Ayo, Bapak Ibu guru tidak boleh bermain HP pada waktu jam. Berikutnya ada apa lagi ya? Kelas menjadi lebih bagus. Bagaimana cara kita untuk sekolah kelas kita untuk bersih, untuk bagus? Hias. Bagaimana cara menghiasnya? Dikasih bunga-bunga. Boleh pakai bunga dari sedotan berkarya diraket, kemudian ya, boleh kamu pakai kertas dibuat origami, ya, dibuat seperti burung, terus dikasih apa? Benang, terus bentuk kertas dibentuk lagi seperti bunga, ya. Tuh kalian nanti bisa berkarya di luar jam pelajaran. Paham? Iya, Pak. Sini. Ayo ikut Bapak ke kantor dulu. Iya, Pak. Pak. Pak Pipi tadi melihat kamu membuang sampah sembarangan ya? Maaf, Pak. Saya melihat tidak ada tong sampah. Saya tidak sadar membuang sampah sembarangan. Kamu bisa ke samping sekolah membuang sampah di tong sampah. Iya, Pak. Maaf, Pak. Baik, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ya, Pak, membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, benar. Sekarang kamu ambil sampah tadi dan membuangnya di tempat sampah. Ya, Pak, saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Nama saya Azam, kelas Ini gelas tuh. Ini baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Pipi Dwi Sujati, calon CGP angkatan 8, mau menominalkan atau mendiminasikan atau menyebarkan budaya positif di modul 1.4. Modul yang paling terakhir di modul 1. Penerapan budaya
budaya positif ada beberapa konsep budaya positif. Ada 6 konsep budaya positif. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Nanti saya jabarkan satu persatu per item. Kemudian yang kedua, adanya disiplin positif. Kedua, perubahan paradigma motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemarin di dalam forum Gimit ada beberapa posisi kontrol yang perlu dipenekanan. Ada penekanan untuk posisi kontrol guru. Kemudian ada keyakinan kelas dan strategi restitusi. Keyakinan kelas dan strategi restitusi mungkin biasa kita terapkan di dunia pendidikan, tetapi kita belum tahu tentang strategi restitusi. Padahal kita sudah melaksanakan strategi restitusi. Kemudian ada saya jabarkan tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar mempertimbangkan kebutuhan capaian pelajar peserta didik. Kemudian ada pembangunan kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian ada mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kemudian ada menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Ada mungkin di sini ada di pegunungan, ada di pantai, kemudian ada di lingkungan seperti kita sendiri. Ya, ada nanti penjabarannya di berikutnya. Kemudian ada mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bagaimanakah cara kita untuk mendidik peserta didik kita untuk maju? Kemudian pertimbangan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Dengan pertimbangan hal ini diharapkan kompetensi dan potensi setiap peserta didik dapat difasilitasi melalui proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada CGP, nah, yang diutamakan adalah peserta didik kita hanya menuntun arah peserta didik kemana. Harapan adalah peserta didik bisa mendapatkan hak belajarnya dengan baik. Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah melakukan evaluasi atau asesmen sebelum belajar dimulai. Asesmen tersebut adalah asesmen diagnostis. Kemudian asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan peserta didik. Mungkin dalam P5, kemudian ada awal-awal seperti ini, kita menggali potensi anak didik kita. Kemudian ada membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pengembangan pembelajaran growth mindset harus dilakukan oleh guru karena peserta didik memiliki fisik, mental, dan pikiran yang akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, peserta didik dapat mengetahui apa yang mereka pelajari. Kemudian
mereka dapat mengelola tantangan yang ada dan mampu merefleksikan apa yang telah dipelajarinya. Dalam konteks kelas misalnya, guru dapat melibatkan peserta didik dalam perencanaan, ada pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dengan cara membuka dialog dengan peserta didik, atau guru dapat membantu peserta didik menemukan dan menumbuhkan motivasi internal mereka serta kepercayaan diri mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam konteks kelas misalnya tadi ada kesepakatan kelas, kemudian ada motivasi yang harus diunggulkan oleh peserta didik. Kemudian guru membangun motivasi peserta didik tersebut. Berikutnya ada mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Dalam rangka menumbuhkan budi pekerti pada diri peserta didik, maka dibutuhkan keseimbangan antara perkembangan kognitif dan sosial emosional. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang mempertimbangkan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Implementasi atau penerapan di kelas dapat dilakukan dengan mengembangkan kecakapan berpikir peserta didik dengan menguatkan literasi melalui teks. Guru juga dapat menumbuhkan kecakapan sosial emosional peserta didik dengan mengapresiasi proses belajar, berempati, bekerja sama, dan sikap saling membantu antar peserta didik. Kemungkinan kita sudah melakukan tentang literasi, kemudian saling bergotong royong, kemudian ada bekerja sama, berempati, kita menengok peserta didik yang sakit. Kemudian ada menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Salah satu fungsi satuan pendidikan adalah menjaga terlahirnya warisan budaya yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu, prinsip pembelajaran yang menyesuaikan dengan konteks kehidupan peserta didik tidak kalah pentingnya, karena peserta didik tumbuh dan berkembang berdasarkan konteks kebudayaan di mana mereka berada. Mungkin di gunung, di tepi laut, ada perbedaan cara untuk berkembang peserta didik. Contoh konkretnya dengan cara membantu peserta didik mengenal konteks diri dan lingkungannya. Selain itu, guru bisa mengajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat atau budaya yang ada di sekitarnya. Sebagaimana dari proses belajar peserta didik, guru juga dapat menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar lain yang ada di sekitar kita. Mungkin di penyesuaian konteks kehidupan peserta didik, mungkin kita pada waktu hari raya ada takbir keliling, kemudian ada tugas desa. Nah, kita memberi contoh seperti itu. Next, berikutnya ada mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Bagaimana peserta didik kita arahkan untuk bermimpi ke arah yang lebih jauh. Di masa depan yang akan mengisi dan menjaga keberlanjutan kehidupan adalah peserta didik ketika kita sekarang ini. Sementara kini terdapat banyak sekali isu-isu atau kenangan masa depan yang terjadi. Oleh karena itu, berupaya bagaimana membangun kesadaran peserta didik. Kalau pada zaman sekarang ini banyak
yang berdiri tepat dan fakta keberagaman yang ada di mindset proses pembelajaran paradigma baru harus diterapkan, yaitu terciptanya lingkungan belajar yang mengakomodir kebutuhan, bakat, minat, potensi peserta didik yang beragam. Jadi kita harus menggali bagaimana kita menyampaikan, mencari modul, bagaimana cara kita mencari menuangkan ide-ide kita kepada peserta didik. Berikutnya ada dari disiplin positif. Pengertian disiplin positif. Dulu kita mengenal dari PP, dulu ada pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dengan pembentukan kepercayaan diri. Ada beberapa nilai atau kriteria disiplin positif. Ada hal-hal kriteria disiplin positif. Yang pertama, ada bersikap baik dan tegas. Kemudian bantu siswa membangun rasa memiliki sekolah, rasa memiliki kelas. Kemudian memiliki pikiran jangka panjang. Kemudian ada mengasah keterampilan sosial, keterampilan hidup. Kita di program P5. Kemudian membangun rasa percaya diri anak, menumbuhkan tumbuh kembangnya potensi anak. Oh itu iso, kamu bisa. Mempercayakan diri peserta didik untuk berpikir positif. Kemudian ada penerapan disiplin positif pada peserta didik. Ini contohnya. Berikan ujian yang positif. Jika kita tumbuh dengan ujian, maka mereka akan lebih mudah merasa dicintai dan diistimewakan. Misalnya ujian sederhana yang setelah membuat PR, wah bagus, hebat. Ya, terima kasih sudah mengerjakan PR. Mungkin dari Bu Eni, mungkin sudah menerapkan di semester kemarin. Yang lain saya harapkan untuk tidak memberikan seperti ada imbalan berupa mungkin ada uang dan jajan, hanya pujian. Kemudian ada rancangan waktu bersama tanpa distraksi, perlu adanya tatap muka face to face. Manfaat waktu bersama empat mata dengan siswa yang bermasalah. Maupun bermasalah ataupun tidak bermasalah, kita seringkan untuk bercengkrama satu dengan yang lain untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa. Akan merasa diistimewakan, akan diperhatikan. Cara menerapkan disiplin positif pada anak, buat ekspektasi yang jelas dengan memberitahu siswa tentang apa yang harus mereka lakukan akan jauh lebih efektif daripada memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Mungkin saya juga seperti ini. Nah, berikan interaksi yang jelas seperti ayo membuang sampah pada tempatnya. Ketimbang aduh jangan buang sampah sembarangan. Ini lebih jelas. Ya. Ada penekanan. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada beritahu tentang arti sebuah konsekuensi. Arti konsekuensi. Konsekuensi merupakan bagian dari tumbuh dewasa. Menentukan hal ini untuk anak menjadi bentuk proses sederhana yang bisa mendorong perilaku
si kecil dan membuatnya menjadi lebih bertanggung jawab. Memberi konsekuensi merupakan hal penting. Dengan demikian, anak bisa berpikir lebih realistis untuk tidak mengabaikan aturan di lain waktu. Kita harus konsisten dalam penerapan metode disiplin positif. Kita mungkin ada kesepakatan kelas yang dibuat, yang ditentukan oleh guru dan peserta didik. Kemudian ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemarin di antara hukuman ini ada pro dan kontra di forum Gimit. Ada beberapa yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kemudian perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ada ketakutan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ini ada imbalan tadi, atau penghargaan dari orang lain, tidak berupa uang, mungkin tidak berupa hadiah, hanya sanjungan. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan bermotivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mungkin anak-anak merasa, oh aku tak lakoni ini, kok imbalan. Berarti tak lakoni, berarti tak imbalan. Berarti jika tidak ada imbalan, berarti dia tidak mau melakukan. Untuk itu kita lakukan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan dasar atau fisiologi. Kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan sosial, rasa cinta, rasa kasih, sayang, serta hak kepemilikan. Kemudian ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kemudian ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Saya jabarkan tentang kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah lebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, akan air, akan makan, akan suhu tubuh yang normal, tidur, homeostasis, kemudian ada kebutuhan seksual dan kebutuhan lain semacamnya. Kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, yang harus kita akan. Kemudian ada kebutuhan akan rasa nyaman atau aman. Kebutuhan di tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Kebutuhan akan merasa aman dapat dicontohkan dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang akan mengancam. Kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kemudian ada kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan sosial, rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan.
di antara individu dengan individu lain. Membentuk keluarga, bersosialisasi dengan satu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya, kebutuhan tingkat ketiga ini dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan mereka pada tingkat sebelumnya. Kemudian ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud adalah tingkat kebutuhan individu ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah atau uang. Lalu dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Harga diri dapat berasal dari sendiri maupun orang lain. Dari hal itu dapat kita simpulkan kebutuhan ini adalah tantangan, pangkat, gelar, serta profesi. Setelah seseorang individu berhasil memenuhinya, maka secara otomatis rasa percaya diri individu tersebut akan melejit dengan pesat. Tingkat percaya diri yang tinggi tentu akan mengaruhi proses sosial dari individu tersebut. Mungkin dari ketiga K kita sudah dari titik ke ketiga K ada seperti itu juga. Ini ada proses, ada gelar, ada profesi. Kemudian ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Contohnya, jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik atau mendengarkan musik atau ada lagu dia ikut menari. Jika dia seorang bidik, seorang guru, maka ia harus mencari seorang bidik atau peserta didik. Untuk mengaktualisasikan diri bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Ada beberapa yang harus dapat dukungan dari bapak ibu guru, dari kepala sekolah, dari teman sejawat, mungkin dari peserta didik, dari orang tua, dari kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri sebagai seorang pendidik. Kemudian ada breaking. Silakan Bapak Ibu, silakan untuk makan dan minum sebentar. Bikinnya belum berat. Masih jenuh? Kita breaking. Kita berdiri dulu. Oke. Gue ini ke depan dulu. Kita ke samping meja atau ke depan. Ada videonya Bapak. Kita sampaikan dulu kayaknya.
posisi kontrol guru. Yang pertama ada kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, kontrol membuat merasa bersalah. Kontrol guru sebagai teman. Kontrol guru sebagai pemantau. Yang terakhir ada kontrol sebagai manajer. Kita untuk menghadapi siswa dalam posisi bermasalah ada di segitiga restitusi. Nanti akan lebih lanjut di penanganan anak di segitiga restitusi. Kemudian saya jabarkan tentang posisi kontrol guru. Yang pertama, kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru. Dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, akan mengakibatkan anak ini peserta didik akan merasa dendam, dongkol, mangkel. Dihukum kan mangkel ya Pak? Kemudian dapat menjadi dendam, pemberontak, berani, wani membantah, dan menyalahkan orang lain. Kemudian di kontrol membuat merasa bersalah. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Kemudian yang berikutnya dari posisi kontrol guru sebagai teman, sebagai sahabat. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid, mungkin merangkul, mengajak menggandeng. Kemudian ada raut muka tersenyum. Dengan posisi positif, dengan dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Kemudian ada posisi kontrol pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Akibat dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah atau konsekuensi yang peraturan kelas yang sudah disepakati. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Perilaku mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada
kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan memosisikan diri sebagai manajer akan berdampak negatif bagi pengetahuan atau watak karakter. Berkolaborasi antara guru dan murid yang bermasalah dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian siswa akan mendapatkan sebuah imajinasi atau sebuah motivasi untuk tidak melakukan lagi. Kemudian dalam praktek sehari-hari bisa saja guru kembali ke posisi teman. Guru boleh beberapa posisi kontrol, mungkin sebagai manajer, sebagai teman, penghukum. Bisa saja guru kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap untuk diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Berarti dapat kembali lagi ke posisi penghukum. Kalau belum masih siap, kembali ke posisi hukum, kemudian di posisi teman belum bisa di posisi kontrol manajer. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Dalam modul terakhir dalam modul 1.4 ini yang paling terakhir dalam keyakinan kelas dan strategi restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keyakinan dan strategi restitusi melakukan kesepakatan kelas yang dituliskan beberapa murid berkaitan dengan impian kelas mereka agar dapat belajar dengan nyaman, menyenangkan, menantang, dan berpusat pada peserta didik. Dari keyakinan kelas ini sangat membantu guru dalam memberikan kontrol siswa saat mengikuti pelajaran di dalam kelas lebih tertib, lancar, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian pengalaman yang saya dapat setelah penerapan konsep budaya positif, saat melakukan kesepakatan kelas, saya mendapati siswa yang mengingatkan perubahan pada diri saya sebagai guru agar menjadi guru yang selalu sabar dan murah senyum. Pengalaman pada poin posisi guru sebagai manajer agak sulit dilakukan dalam orang ini sudah diajak menganalisis kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Pada dasarnya siswa masih kesulitan menganalisis apa kebutuhan diri sendiri, apalagi menganalisis kebutuhan orang lain. Pembelajaran penerapan budaya positif. Selain kita membutuhkan penghargaan untuk pelaku di masyarakat, kita juga butuh mengaktualisasikan diri untuk mencapai tujuan kita sendiri. Untuk mengubah pandangan baru tantangan pendidikan sekarang ini, kita sebagai guru haruslah mengetahui kebutuhan belajar siswa. Kita harus selalu melibatkan siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penelitian pembelajaran. Pembelajaran penerapan budaya positif mengaplikasikan disiplin positif terhadap siswa.
tentunya haruslah diawali dengan diri kita sendiri sebagai guru. Kita harus mengetahui cara yang tepat untuk menerapkan disiplin kognitif pada siswa. Ternyata kita dalam berperilaku itu ada motivasi yang mempengaruhi kita melakukan sesuatu. Kadang saya merasakan di mana perilaku yang saya lakukan itu agar menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Itulah pemaparan yang sudah saya terapkan di dalam modul Ya Allah, Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami hadir dalam acara CGP. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang benar, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam melaksanakan setiap acara. Jadikanlah acara CGP ini sebagai kegiatan yang bisa membawa manfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.